A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini alhamdulillah saya coba untuk menjelaskan presentasi dari materi saya yang pertemuan ke-6 untuk materi kecerdasan buatan. Dan tak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, tanpa berpanjang lebar ya, mungkin saya langsung saja ke materi ya. Jadi di pertemuan 6 kita ini kita akan membahas apa itu Seaborn ya. Baik, Seaborn adalah library di Python yang khusus untuk membuat plot statistik, atau bisa juga merupakan ya dibuat berdasarkan library matplotlib, sangat cocok dipakai bersama library pandas. Bisa juga merupakan pustaka visual Python yang berlandaskan matplotlib ya. Menyediakan visual tingkat tinggi ya, yang statistik tingkat tinggi ya, untuk menangani permasalahan visual data secara statistik agar tampilnya lebih menarik ya. Nah, itu definisi singkat tentang Seaborn ya. Kemudian ini adalah tampilan visualisasi ya, data statistik, data visual. Kalian bisa akses di http /seabornpydata.org ya. Nah, ini kalian bisa lihat tampilan-tampilan visualisasinya, dalam bentuk visualisasinya. Baik, kita langsung saja ke materi ini. Saya sudah buat screenshot ya. Jadi kalian bisa import Seaborn S ya, atau untuk memulai Seaborn sama seperti NumPy ya. Nah ya, di sini saya buat. Nah, di sini ya. Nah, ini saya tampilkan visualnya di sini. Nah, ini import Seaborn ya ini. Nah, sama seperti yang saya sini. Kemudian kita buat sebuah data tips ya. Kita buat sebuah variabel, misalnya di sini tips ya, atau data dummy ya. Data yang akan kita visualisasikan ya, tips ini ya. Nah, ini kita bisa running shift enter ya. Nah, ini data yang kita ini ya. Nah, caranya kalau di error kita harus running dari sini, shift enter ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Kemudian ini kita coba ini. Nah, jadi berupa bentuk histogram ya, yang ada garis seperti ini tapi ada garisnya ya. Nah, atau kita bisa gunakan parameter ini displot ya. Kita kopikan tadi yang dari sini bil ya, kita tambahkan di sini KDE false bin 10. Nah, 10 ini datanya ada 10. Misalnya dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Binsnya ya, ada 10 ya. Bisa juga kita pakai perintah ya, sesuai yang di sini ya. Nah, ya. Atau sesuai visualisasi yang saya buat di tampilan di sini ya. Nah, ini untuk latihan Seaborn. Nah, ya. Jadi skripnya saya rasa sangat jelas ya. Akan bisa ngubah skripnya di sini ya. Nah, ini di video ini kita bisa running tampilan kayak gini ya. Misalnya kita kita gunakan apa di sini, kita gunakan jenis plotnya ya. Jenis plotnya kita buat yang rect
ya. Nah ini tampilnya kayak gini. Kemudian kita coba gunakan apa nih, pair plot ya, plot yang saling berhubungan. Kita gunakan pair plot visualisasinya ya. Nah ini tampil kayak gini visualisasinya. Kita bisa juga padukan, nah, misalnya pilotnya warnanya untuk jenis kelamin kita buat pilotnya warna cool warm ya. Cool warm ini ya, nah ini warnanya. Nah bisa juga kita buat dengan gunakan rock plot ya. Jadi bisa juga visualisasinya menggunakan rock plot ya, visualisasi dengan rock plot. Nah ini untuk dasar ya. Nah ini bisa disimpan ya, disimpan. Kalau saya simpan di sini latihan Seaborn dasar ya. Atau cara nyimpannya tekan save ya, save, atau bisa di save di sini ya, klik yang ini tadi ya, bisa shutdown, bisa klik latihan Seaborn dasar, bisa kalian rename. Nah ya, bisa ada IPyNB ya, rename namanya. Saya buat latihan Seaborn dasar di sini ya. Saya paham sampai sini ya. Oke, selanjutnya kita gunakan categorical plot ya. Kategori plot ini mengkategorikan data-data yang ada. Jadi visualisasinya bisa juga kita gunakan load sama kayak tadi ya. Kita gunakan ini ya, kita buka ini. Nah ya, sama di sini ya. Kita tetap import ini, import Seaborn SNS ya, kita panggilnya SNS. Kita buat data load. Data loadnya sama kayak tadi ya, tips ya. Tips ini kita running dulu, shift enter. Kemudian ini juga kita shift enter ya, karena walaupun sudah saya save, saya shift enter ini ya. Datanya sama kayak ini ya. Dan di nosan ya, total bill, tips, sex, smoker ya, no smoker, di hari, time-nya, dinner, size ya. Nah kita gunakan visualisasi di sini. Kita coba kategori float pertamanya, kita gunakan bar float ya. Nah jadi bentuknya kayak gini ya, ini. Nah untuk ya bisa shift enter ya, kalau kita yang baru buat panggil. Nah kita juga bisa gunakan count plot ya, visualisasi selanjutnya kita gunakan count plot ya. Nah ini tampilan kayak gini. Atau juga bisa gunakan box plot ya, atau kita bisa juga tambahkan di sini ya, misalnya datatif kita panggil palette-nya warna kita kasih rainbow ya. Warna rainbow ini warna pelangi lah ya. Oke. Ini bisa juga dengan script ini ya. Ini kita coba dengan hour di sini H ya, per hournya, total billnya, tipsnya, size-nya ya. Tapi sini ya, atau gunakan box plot ya. Kategori plot ini. Nah kita bisa juga gunakan violin plot ya. Nah ini tampilnya beda. Violin plot ini jadi ada banyak di bentuk visualisasi di kategorikal ya, untuk data kategorikal ya, yang tampil ini. Atau kita bisa gunakan pilotnya, kita buat set 1 di sini bisa juga ya. Kemudian bisa juga kita gunakan script ini ya. Nah ini ya, ini tampilannya ya untuk data kategorikal plot ya. Sampai kita gunakan strip plot ya, strip plot ya di sini strip plot. Nah ini strip plot, violin plot ya, strip plot ya. Atau kita padukan antara strip plot dengan ya di sini ya. Ini kalau kita tambahkan script ya, D-nya, total bill-nya, harinya ya, H ini, D-nya ya. Kemudian bisa kita strip plot, gunakan strip plot ya, visualisasi yang ya, strip plot ini ya, swamp plot ya, visualisasi swamp plot. Nah tampilannya juga kayak gini ya. Jadi kalau yang ini swamp plot ya, bisa shift enter. Oke ya.
Oke, yang terakhir kita bisa adukan violin float dengan swan float. Nah, ya, black, ya, titik-titiknya hitam, ya, color rainbow-nya tadi, warna-warninya ya. Untuk violin ini, bentuk violin kayak gini, swan float. Yang terakhir kita bisa gunakan can float, ya, cat float. Ya. Jenisnya kita buat jenis bar, ya, bentuk ini visualisasinya bentuk bar. Oke, ini untuk kategori shift enter ya, kategori float. Oke ya, saya rasa untuk kategori float juga saya rasa mudah dipahami. Jadi kemudian di berikutnya ya ada metrik ya, sama di metrik kita gunakan datanya, kita coba gunakan flights ya, flights ini kita gunakan data dummy yang flight, kita load data flightnya secara dummy ya. Ya, kita buka Jupyter Notebook-nya. Di sini kita gunakan apa nih? Metrik ya. Metrik, oke, metrik ini. Ya, sama kayak ini ya. Ininya datasetnya ya, kita bisa shift enter. Nah, ini tampilannya tips ya. Ini data tips yang kita buat sama yang flight. Ini yang flight. Ya, ini. Jadi years. Ini tahunnya, months, passengernya. Ya, bisa kita gunakan tips score coba untuk ini. Ya, ini perbandingannya ya. Total bilangan, tips dan size. Ya, dari sini ya. Tip, size ya. Nah, ini tampilannya, kita gunakan visualisasi heat map ya. Kita tampil ya, kita gunakan visualisasi heat map ya. Ya, jadi bisa juga kita key map cool warm-nya kita pakai juga di sini. Nah, atau kita buat di sini untuk manggil ya, kita bisa gunakan script ini. Oke. Ya, bisa juga kita gunakan ini, kita modifikasi ya. Cmap magma, ininya white ya. Line-nya kita buat 1. Ya, sampai cluster map-nya kita buat juga. Nah, kita clusterkan di sini. Ya. Kemudian yang setelah metrik ini grid ya. Nah, ini grid. Ya, terakhir regenerasi ya. Jadi visualisasi, banyak visualisasi di Seaborn ya. Dia memadukan dengan Matplotlib ya. Nah, ini silakan, nah kalian juga coba di rumah ya, ini untuk regresasinya ya. Di ini latihan saya juga semuanya sudah saya runningkan di sini ya. Yang terakhir itu ada regresasi. Ya, sama ya. Jadi kalau tiap latihan atau ya, kita harus buat import Seaborn-nya ya, kita panggil data setive-nya ya, kita gunakan data tif ini untuk data dummy-nya ya. Dan ini perintah-perintah script ya, bisa kalian cari referensi lain di YouTube ya atau lainnya. Ini yang bisa saya buat di materi saya ya. Oke, mungkin untuk Seaborn cukup sampai di sini ya. Untuk di Seaborn, jadi ada tadi kita mulai dari Seaborn dasar, ada kategorikal ya, ada kategorikal ya, ada metrik, ada grid, dan terakhir ada regresasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan ya, kurang lebih saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini mudah dipahami ya, mudah dipahami ya, dan mudah dipahami dan bermanfaat ya. Mungkin itu saja, akhirul kalam saya akhiri, kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pesan ibu selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan ya, jaga jarak. Oke, sekian, terima kasih.